Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, di menu sarapan pada pagi hari ini, kita boleh kembali merasakan bahwa benar-benar Tuhan masih menyertai kita hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kita rindu untuk kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya rindu menyampaikan suatu tema atau mungkin judul renungan pagi hari ini saya ambil di kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Pada pagi hari ini, saya ingin mengambil tokoh yang menarik dan kisahnya hanya tertulis di satu ayat ini saja, yaitu tokoh Samgar. Samgar hanya ditulis 2 ayat dalam kitab Hakim-Hakim, dan kitab lainnya pun tidak ada menceritakan tentang Samgar. Satunya ditulis di Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-6. Itu nyanyian dari Deborah, di situ ceritakan. Memang Samgar tidak terlalu terkenal seperti halnya Daud ataupun Gideon ataupun Samson ataupun yang lainnya, tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Bahkan di kitab Hakim-Hakim, Samgar hanya ditulis 1 ayat saja. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Samgar itu sebenarnya? Samgar, kalau kita lihat tadi, Samgar menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Nah, kalau di sini berarti Samgar adalah seorang petani. Dan saya juga sempat tadi browsing mencari tentang Samgar. Ternyata Samgar ini bukan asli orang Israel, tapi dia orang Kanaan, benar-benar orang Kanaan asli. Nah, yang saya juga sempat mencari tadi tentang Samgar itu tadi, ternyata Samgar ini benar-benar bukan asli orang Israel, tapi Tuhan memakai Samgar. Nah, nama Samgar pun artinya sebenarnya adalah pedang. Tetapi Samgar ini ya dipakai Tuhan luar biasa. Meskipun artinya pedang, tetapi dia bukan seorang tentara atau seorang panglima perang. Dia seorang petani, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang pandai untuk berperang, tapi suatu hal yang luar biasa. Di sini dikatakan tadi Samgar menghalau orang Filistin. Kalau mungkin tokoh lainnya seperti Gideon, dia seorang perwira atau seorang perwira perang untuk melawan musuh-musuhnya. Tetapi Samgar seorang petani. Bahkan untuk melawannya bukan dengan pedang atau dengan peralatan perang, hanya menggunakan tongkat penghalau lembu. Kalau saya baca juga, saya mencari tongkat penghalau lembu itu seperti apa. Ternyata tongkat ini digunakan untuk mengarahkan lembu. Lembu itu harus berjalan kemana pada saat di persawahan. Bahkan tongkat ini digunakan untuk melawan lembu kalau lembu ini mungkin lagi ngamuk atau dia berusaha melawan tuannya. Jadi tongkat ini digunakan untuk itu. Yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa Samgar dipakai Tuhan. Meskipun dia orang biasa. Dan di sini dicatat di Alkitab, meskipun hanya 1 ayat kisahnya. Seperti cerita-cerita sebelumnya ataupun kisah-kisah yang lainnya, bahwa Tuhan tidak perlu atau tidak memerlukan orang-orang yang, dalam artian begini, kemampuan atau
kepandaian, kekayaan ataupun itu, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat hati dan kemauan. Dan saya yakin dan percaya Samgar ini adalah orang yang spesial. Orang yang spesial yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, bahwa bukan pakai kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang digunakan, kekuatan Allah yang dipakai. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berkecil hati. Apapun itu, sekecil apapun mungkin talenta kita, mungkin kita hanya mempunyai satu talenta, mungkin kita hanya mempunyai kemampuan sedikit, mungkin kita hanya memiliki ya sesuatu yang kecil sedikit, tetapi Tuhan bisa pakai itu, Tuhan bisa gunakan itu, Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita buka di Matius 10 ayat yang ke-42. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Hanya kecil aja, sedikit air kita berikan kepada seseorang, itu sudah suatu hal yang berarti. Tuhan Yesus ngomong begitu. Mungkin kontribusi kita tidak terlalu besar, tidak sebesar mungkin pelayanan kita mungkin harus di mimbar, ataupun pelayanan kita memainkan alat musik atau memimpin pujian ataupun yang berpengaruh. Kita tidak perlu minder, meskipun kita tidak seperti itu. Sekecil apapun itu, Tuhan bisa pakai. Yang penting hati dan kemauan kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 1, ayat asing Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Contohnya Samgar tadi Bapak Ibu Saudara. Meskipun orang melihat itu suatu hal yang bodoh, seorang petani dengan membawakan tongkat tetapi bisa mengalahkan 600 orang Filistin, 600 tentara, bukan orang biasa, tentara, tetapi dihalau, dilawan dengan menggunakan tongkat penghalau lembu. Biar pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan berkecil hati. Apapun kemampuan kita, mungkin kontribusi kita kecil, seperti halnya Samgar. Dia bukan asli orang Israel. Dia tidak memiliki latar belakang, mungkin dia seorang raja ataupun seorang Israel yang memiliki latar belakang yang memang latar belakang yang dipakai Tuhan. Tetapi Samgar dipakai Tuhan. Siapa Samgar itu sebenarnya? Dia orang biasa, seorang petani. Dan bahkan siapa dia? Dia tidak terkenal. Tapi Tuhan tulis di Alkitab, meskipun satu ayat, tetapi itu suatu hal yang luar biasa. Bahwa meskipun dunia menganggap itu rendah, bodoh, tapi bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah renungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini kita tetap semangat menghadapi hari ini. Meskipun sekecil apapun kontribusi kita. Kita tidak usah takut, kita tidak usah malu, kita tidak usah minder. Serahkan sama Tuhan Yesus, kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.